Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu ulasan video dari saudari kita terkasih Nyai Dewi Tanjung. Dan ulasan ini saya beri judul Merinding. Perkataan Nyai Dewi Tanjung terbukti Irjen Ferdi Sambo jadi tersangka atas kematian Brigadir Joshua. Saya akan menunjukkan bagaimana perspektif Alkitab terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, sebelumnya kita saksikan dulu pernyataan yang begitu menyentuh. Secara pribadi, saya sangat terharu dengan apa yang disampaikan oleh saudari kita Nyai Dewi Tanjung ini. Mari kita saksikan bersama pada kesempatan ini. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara videonya. Luar biasanya, luar biasa, senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini. Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awal Nyai berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang mujib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau buktikan fakta kebenaran, keadilan untuk adikku Joshua. Dan kepada keluarganya Joshua, ini adalah kemenangan untuk Joshua dan keluarga, juga kemenangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Jujur, dari awalnya sudah katakannya tidak percaya kalau Joshua berani melecehkan Ibu Jenderal. Dari awalnya tidak percaya Joshua berani melecehkan ibu komandannya. Dan ternyata kebenaran di atas kebenaran itu terungkap hari ini. Bravo untuk Kapolri, bravo untuk institusi kepolisian mengambil sikap yang luar biasa, mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Nya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan akhirnya terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Ferdi Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Lalu mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini juga akan dikenai sanksi pidana.
yang membantu menghilangkan barang bukti, yang membantu merekayasa kasus ini, yang membantu mengantarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya dan melarang untuk membuka peti, itu harus diseret jadi tersangka. Siapapun itu. Luar biasa ini, luar biasa. Ini betul-betul terharu sekali karena bukannya apa-apa gitu loh. Kita betul-betul selama ini dibodoh-bodohi. Dengan air mata buaya, dengan katanya itu Ibu Jenderal masih trauma, ternyata sekarang terbukti ini adalah pembunuhan berencana. Pertanyaan Nyai, apakah Ibu Jenderal ini terlibat dalam kasus ini atau tidak? Kita tunggu perkembangannya. Makanya Nyai bilang dari kemarin bahwa melihat dari mata Ibu Jenderal ini, dia seperti mengetahui kebenaran yang sesuatu yang benar. Dan kasus ini bisa dikenai pasal 340, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56. Dan itu ancamannya adalah hukuman mati. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati. Mari kita doakan keadilan itu, karena sekarang PR-nya adalah kita mengawal kasus ini supaya mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Itu. Luar biasanya, luar biasa, senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa. Kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini. Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awal Nyai berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Sampai ada yang mengancam-ngancam Nyai, mengintimidasi Nyai tidak takut. Karena Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Joshua anak baik. Baradae anak baik. Mereka hanya diperintah untuk mengeksekusi Joshua. Dan Joshua adikku, sekarang kau bisa tenang. Manusia biadab yang menghabisi dirimu telah ditetapkan menjadi tersangka, Dek. Kau bisa tenang, kau bisa tersenyum bahagia. Dan semoga orang tua Joshua pun merasakan kebahagiaan ini. Nyai ucapkan banyak terima kasih untuk kepolisian yang luar biasa. Luar biasa, ini luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan Rabbi. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau udah mengungkap kasus ini seterang-terangnya ya Allah. Dan kepada kalian ya, kalian-kalian yang selama ini menyudutkan Joshua, dan kepada lawyer-lawyernya Ferdi Sambo yang menyudutkan Joshua, yang mengatakan ini adalah pelecehan seksual, kalian itu salah besar. Kalian salah besar. Nyai dari awal sudah katakan ini bukan masalah pelecehan seksual atau perselingkuhan. Ini ada konspirasi jahat dan sudah terencana. Itu kelihatan pola-polanya. Dan kepada Ibu Putri, jujurlah Bu. Jujurlah. Kalau Anda betul-betul tulus mencintai suami Anda, ciptaan Tuhan itu. Jujur Bu. Hanya dengan cara Ibu jujur, Ibu dapat menunjukkan ketulusan cinta Ibu pada suami Ibu yang ciptaan Tuhan itu. Hanya itu yang dapat menyelamatkan dia, menenangkan dia. Luar biasanya, senang sekali ya Allah.
menjelang 17 Agustus kita mendapatkan ini. Ini kemenangan kita bersama. Ini kemenangan untuk Joshua dan keluarganya. Ini kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi bravo institusi kepolisian. Bravo untuk Bapak Kapolri. Bravo untuk Bapak Mahfud MD. Dan yang terutama bravo untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Amin ya rabbal alamin. I love you. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan isi hati yang begitu mendalam yang disampaikan oleh saudari kita Nyai Dewi Tanjung terkait dengan telah ditetapkannya Bapak Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kematian dari saudara kita Brigadir Joshua. Saudara dikasihi Tuhan, saya terus terang berkata bukan pakar hukum, tetapi saya sebagai seorang pendeta hamba Tuhan akan menyoroti hal ini dari sudut kebenaran firman Tuhan sejauh yang saya mengerti, pahami dan percayai. Tetapi yang pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, benar-benar terharu dengan apa yang disampaikan oleh saudari kita Nyai Dewi Tanjung. Beliau sama sekali belum pernah ketemu dengan Brigadir Joshua, bahkan dengan keluarganya. Tetapi saya melihat sebagai sesama anak bangsa, beliau membuat pernyataan-pernyataan yang bisa menggugah dan menyentuh hati kita. Kita tahu jelas Brigadir Joshua adalah seorang penganut agama Kristen. Dari apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung, beliau adalah seorang Muslim. Tetapi saya melihat dalam konteks ini, sama sekali senasib, sepenanggungan, seperasaan. Sama sekali seperti yang beliau katakan dan membuat saya berinding. Padahal sebenarnya kita tidak saling kenal. Kita tidak saling ketemu. Kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Saudara dikasihi Tuhan, kita boleh bersatu padu mendoakan bagaimana supaya kasus ini terungkap, tersingkap, kejujuran, kebenaran yang menang. Dan masih banyak proses yang akan dilakukan oleh Bapak Polisi ke depan. Kita berdoa supaya Tuhan dengan hikmat-Nya menuntun memimpin mereka. Dan komitmen untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya boleh sungguh terrealisasi, terlaksana. Seperti yang sudah berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Harus dibuka sejelas-jelasnya. Harus transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi. Karena ini tersangkut dengan marwah. Nama baik daripada Polri yang kita cintai dan kasihi. Saudara dikasihi Tuhan. Secara pribadi saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada saudari kita Nyai Dewi Tanjung. Beliau bisa benar-benar menempatkan dirinya sebagai bagian dari anak bangsa. Tentang apa yang terjadi dan dialami oleh saudara kita, Brigadir Joshua, termasuk juga oleh keluarganya. Sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana ibunda terkasih, bagaimana bapak terkasih dari Brigadir Joshua begitu luar biasa sedih, terpukul, memiliki luka yang sangat mendalam dengan peristiwa, dengan kejadian ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada keluarga, kata-kata dari manusia terbatas untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada bapak dan ibu keluarga besar dari Brigadir Joshua. Tapi kami sebagai sesama anak bangsa, khususnya sebagai sesama seiman, kami mendoakan
supaya baik bapak maupun ibu, anak-anaknya, keluarga besarnya diberikan Tuhan kekuatan, sukacita, dan penghiburan yang bersumber dari Allah. Sumber penghiburan itu sungguh dicurahkan, dinyatakan begitu real, begitu nyata bagi keluarga yang ditinggal oleh saudara kita Brigadir Joshua. Kita terus kawal kasus ini supaya benar-benar berjalan di jalur rel kebenaran firman Tuhan, di jalur rel hukum yang berlaku di negara ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, kita melihat akhir-akhir ini semakin jelas, semakin terang benderang. Sampai tadi Nyai Dewi Tanjung berkata, berapa Polri, berapa Kapolri, berapa Bapak Mahfud MD, berapa Bapak Joko Widodo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan sekarang ini dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kenapa sampai peristiwa terbunuhnya saudara kita Brigadir Joshua ini bisa terjadi? Kalau saya melihat dari sudut kebenaran firman Tuhan, sebenarnya jawabannya singkat, jelas bagi kita. Oleh karena manusia di akhir zaman ini sudah semakin merosot terkait dengan roh takut akan Tuhan. Kecerdasan, kepintaran, kejeniusan manusia dalam konteks ilmu pengetahuan, apakah hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya di dunia ini, kalau tidak takut akan Tuhan, kalau tidak memiliki hikmat dari Tuhan, maka hal itu bisa menjadi alat yang sangat rapi baginya untuk melakukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang misteri. Tapi saya mau sampaikan kepada kita saat ini, kebenaran firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya Tuhan memantau, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara. Di hadapan manusia kita boleh berkamuflase, memakai topeng-topeng yang lain. Tapi saya kasih tahu, di hadapan kita telanjang, di hadapan Tuhan kita telanjang terbuka, tidak ada yang bisa kita tutupi. Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Marilah kita memilih menjadi orang baik. Mari kita mengerahkan hati dan hidup kita lebih fokus, lebih utama untuk memilih hidup takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita sadar Tuhan itu hadir di dalam seantero seluruh hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, Tuhan tahu. Sebelum kita bertutur kata, sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun, Tuhan sudah tahu apa yang terkandung di dalam niat rencana hati kita. Itu sebabnya saya kasih tahu, peristiwa kematian dari saudara kita Brigadir Joshua tidak mungkin terjadi kalau ada di antara kita yang memiliki roh takut akan Tuhan. Kalaupun aku bisa mengatur segala strategi untuk tidak ketahuan, saya mau kasih tahu, ada ungkapan yang mengatakan, sepandai-pandai, sepintar-pintar tupai melompat, ada kesempatan tupai itu akan jatuh. Sepintar, sejenius apapun orang menyembunyikan sebuah kekurangan, kejahatan, ketidakjujuran, kesalahan, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Itulah yang disampaikan oleh saudari kita Nyai Dewi Tanjung tadi. Ternyata disingkapkan, kebenaran terungkap. Hanya menunggu waktu, hanya menunggu momen, kesempatan akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada firman Tuhan kembali berkata, Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku, maksudnya Tuhan, mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung
di depan mataku. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya siapapun Bapak Ibu Saudara saat ini yang bergabung bersama saya dorong kita semua melalui peristiwa terjadinya kematian bagi saudara kita Brigadir Joshua ini menjadi sebuah kesempatan peluang bagi kita siapapun sebagai anak bangsa, khususnya orang-orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan takut untuk melakukan dosa, apakah di tempat terbuka, di tempat setengah terang gelap, di tempat abu-abu, termasuk di tempat tersembunyi. Karena kita tahu Tuhan ada di sana. Saya teringat dengan seorang guru yang sangat mencintai dan mengasihi muridnya. Salah satu muridnya menjadi anak emasnya, sehingga murid-murid yang lain tidak suka dengan perlakuan dari guru kepada muridnya yang satu ini. Jumlah muridnya ada 40 orang. Tapi dari sekian banyak dari 40 orang ini, satu yang menjadi perhatian yang selalu menyukakan, membanggakan sang guru. Tapi ke-39 murid yang lain protes kepada guru. Guru mah pilih kasih, ada anak emas, anak perak, anak perunggu. Kenapa guru memperlakukan kami demikian? Tidak bagus, tidak baik, tidak bijaksana. Masa ada anak emas, ada anak perak, anak perunggu? Pilih kasih, pandang bulu sang guru. Saudara dikasih Tuhan, guru pun membuat tes yang sangat praktis. Dia ambil 40 ekor anak ayam yang baru ditetaskan. Dan setiap ekor anak ayam ini diberikan kepada 40 murid. Guru memberikan perintah kepada seluruh muridnya setelah dikumpulkan berbaris di hadapannya. Wahai muridku, saat ini saya berikan kepada kalian seekor anak ayam yang baru menetas. Masih lucu sekali, imut-imut. Silakan kalian membunuh ayam ini di tempat tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengerti ketika kalian melakukannya. Silakan kalian berlari kemana saja. Bisa ke kolong, bisa ke semak-semak, bisa ke gua, bisa ke rumput, kemana saja. Silakan bersembunyi. Saudara dikasih Tuhan, siapa yang pertama-tama nanti tiba di tempat ini di mana saya berdiri, itulah murid kesayangan saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata ke-39 murid lari, mereka terbirit-birit karena pengen menjadi juara. Supaya bergeser nanti yang dicintai bukan muridnya ini. 39 murid lari dengan cepat. Sekuat tenaga. Ada yang bersembunyi di belakang rumah, gak ada yang lihat lirik kiri dan kanan. Udah tarik langsung lehernya, mati itu anak ayam yang baru menetas. Ada yang pergi ke semak-semak, ada yang pergi ke rumput, ada yang pergi ke gua, ada yang pergi kemana-mana saja bersembunyi. Dan setelah itu semua berlomba mereka untuk kumpul kembali kepada gurunya. Dengarkan baik Bapak Saudara. 39 ekor anak ayam yang baru tetas. Mati semua, meninggal. Hanya satu ayam yang hidup. Akhirnya ke-39 murid ini berkata kepada guru. Guru, lihat dia tidak taat kepadamu. Ayam di tangannya masih hidup. Kami semua sudah berhasil. Saya yang juara, kata satu orang. Saya nomor 2, saya nomor 3. Berarti nomor 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 akan disayangi, dicintai oleh guru. Sekarang bergeser, kalah kawan ini karena dia tidak pergi kemana-mana, tetap di tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Sang guru pun bertanya kepada murid yang tidak pergi kemana-mana. Dan jawaban ini menjadi jawaban yang menyentuh hati saya. Saya berdoa ini juga menyentuh hati Bapak Ibu Saudara. Sang murid yang ke-40 ini berkata, Guru, kemana aku akan pergi? Aku tidak beranjak kemana-mana. Aku tidak melakukan seperti yang dipahami oleh teman-temanku. Alasanmu apa, nak? Kemanapun aku pergi, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di mana-mana. Jadi makanya saya tetap berdiri di samping guru. Karena saya tahu, tidak mungkin saya tidak akan ada yang melihat. Tuhan melihat saya ketika melakukan membunuh anak ayam yang baru ditetaskan ini. Akhirnya guru tepuk tangan. Sudahkah kalian tahu kenapa saya sangat mencintai, mengasihi dia?
Karena dia memilih hidup takut akan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita ini menjadi efektif, efisien, optimal, maksimal ketika kita ini belajar untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Saya kasih tahu, memang ini masih tersangka. Siapapun nanti yang terlibat dalam melakukan proses pembunuhan itu, apakah itu berencana, apakah karena perintah, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, kalau di antara mereka bertumbuh roh takut akan Tuhan, mereka tidak akan melakukan itu. Kalau nanti sudah divonis oleh pengadilan, oleh hakim, siapa yang salah, siapa yang bebas misalnya, itu bukan urusan saya, tidak tahu saya. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan itu sampai tega melakukan yang sedemikian kepada sesama manusia. Saya kasih tahu, oleh karena mengalami kemerosotan, mengalami penurunan yang sangat dahsyat tentang roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang lain berkata begini, saya akan bacakan untuk kita. Dalam kesempatan tertentu, pernah seorang bernama Raja Daud, yang seharusnya dia harus pergi berperang, tapi dia mengasuh di rumah, dia naik ke atas istananya. Oleh karena dia tidak mempergunakan waktu untuk berperang, dia pun mengasuh sendiri. Akhirnya dia melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi, yaitu istri Uria bernama Betseba. Akhirnya dia pun jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia berupaya untuk menyembunyikan hal ini, supaya tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Dia kerahkan semua kekuatannya untuk merapikan supaya tidak ada jejak. Tapi saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Menurut Raja Daud ini semua tidak akan terbuka, tidak akan terbongkar, tidak akan tertelanjangi. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan mengutus seorang Nathan memberikan perumpamaan kepadanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 14. Dikatakan demikian. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Ini perkataan dari Nabi Nathan kepada Daud, yang telah berzina dengan istri Uria bernama Betseba, bahkan merencanakan pembunuhan kepada suaminya, yaitu seorang prajurit yang benar-benar menyerahkan totalitas hidupnya untuk mengabdi kepada kerajaan Daud, untuk mengabdi kepada pimpinannya. Tapi Daud sebagai aktor intelektual membunuh Uria yang benar-benar dia adalah prajurit yang baik, prajurit yang bertanggung jawab, prajurit yang tidak memusingkan keluarganya demi bangsanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku, kata Tuhan, akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dengarkan baik. Yang tertutup coba disembunyikan, akan dibuka, disingkapkan, ditelanjangi oleh Tuhan. Kenapa? Anakku yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Cara menghajarnya apa? Dibongkar semua. Sekalipun di skenario sedemikian rupa, saya kasih tahu, kita tidak bisa mengalahkan, menundukkan skenario Tuhan. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai langit, bumi, laut beserta segala isinya. Dan Tuhan yang berotoritas, berkuasa atas yang hidup dan yang mati, atas seluruh ciptaannya. Ini yang mau sampaikan melalui peristiwa ini Bapak Saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dalam konteks ini ada hal yang positif di tengah-tengah kejatuhan, kegagalan dari seorang Daud karena berzina dengan istri Uria bernama Betseba. Karena dia melakukan pembunuhan. Dialah aktor intelektual, sekalipun yang mengeksekusi di lapangan adalah panglimanya Yoab. Tapi dia mengaku dosanya. Saya berharap dan berdoa mendorong siapapun yang terlibat melakukan pembunuhan kepada saudara kita Brigadir Joshua, supaya segera sadar, bertobat, mengakui segala perbuatannya. Di dunia ini mungkin bisa dia lolos, tidak terjerat hukum. Tetapi saya kasih tahu, di dunia yang akan datang, kehidupan yang akan datang, tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat-ayat yang lain berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Halo Bapak Ibu Saudara, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Makhluk apapun yang kelihatan, tidak kelihatan, yang mikroba, bakteri, yang tidak kelihatan dengan kasat mata, Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Dan segala makhluk apapun yang tersembunyi di tata surya yang lain, saya tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan yang mencipta dan Tuhanlah pemiliknya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dengarkan baik. Oleh karena kita sadar tidak ada yang tersembunyi, segalanya telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, saya arahkan dan dorong motivasi Bapak Ibu Saudara, supaya sungguh-sungguh kita boleh mengarahkan hati kita, hidup kita, komitmen kita untuk memilih hidup takut akan Tuhan di atas segala-galanya. Yang membuat hidup kita ini tertib dan teratur, disiplin, memiliki roh penguasaan diri. Karena kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada ayat yang sangat menarik yang ingin saya bukakan untuk kita pada saat ini. Yaitu dari Pengkhotbah pasal 12. Ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja Israel bernama Salomo. Salomo berkata, Bapak Saudara, segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia seperti upaya menjaring angin. Semua kegiatan dan kehidupan di dunia ini adalah sia-sia seperti upaya menjaring angin. Kelihatan pesimis. Kelihatan tidak berguna hidup ini. Dengan banyaknya pengetahuan, maka banyak juga kesusahan katanya. Sebenarnya saudaraku, memang di awal kelihatan isi narasi dari pengkhotbah ini negatif. Tetapi sebenarnya, Raja Salomo sebagai penulis kitab pengkhotbah ini mengatakan, semua yang kita hidupi, kita jalani dalam hidup ini, kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia seperti upaya menjaring angin. Makanya disimpulkan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah akhir kata. Bapak Saudara pernah menulis skripsi, tesis, disertasi? Kalau disebut akhir kata, akhirul kalam. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, ini menunjukkan konklusi, kesimpulan. Kesimpulan itu penting. Karena itu yang menjadi intisari, substansi dari apa yang disampaikan oleh Salomo di ayat-ayat sebelumnya. Apa itu? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Takutlah akan Allah, peganglah perintah-perintahnya, karena untuk itulah kita hidup, itulah kewajiban setiap orang. Kenapa kita harus takut akan Allah? Kenapa kita harus berpegang kepada perintah-perintahnya? Kenapa takut akan Allah, berpegang kepada perintah-perintahnya merupakan kewajiban? Atau itu menjadi tujuan hidup kita? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu. Tuhan tahu. Sebab bagi Tuhan segalanya telanjang dan terbuka. Tidak ada yang bisa kita tutupi. Sehebat, sehandal, sepintar, secerdas, setinggi apapun jabatan kita, kita tidak akan mampu berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Apa yang tersembunyi yang kita lakukan, baik itu jahat maupun baik, tetap akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat bangga, bersyukur, berterima kasih untuk Nyai Dewi Tanjung. Sekalipun kita tidak seiman, tidak seagama,
Saya bangga, bersyukur, berterima kasih. Ada suara hati anak bangsa yang bisa membuat kita terharu, membuat kita turut larut dari apa komentar-komentar yang beliau ungkapkan. Memang semuanya konklusinya nanti di pengadilan. Masih tetap ada praduga tidak bersalah katanya. Tapi yang jelas, kepolisian dalam hal ini tim sus yang dipimpin langsung oleh komando tertinggi yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo Kapolri, atas arahan dari Bapak Presiden, atas arahan dari Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, mari kita doakan supaya semua berjalan dengan baik, dengan benar. Tetapi apa yang disampaikan oleh saudara kita Nyai Dewi Tanjung sangat menggetarkan hati saya. Sekali lagi terima kasih. Dan saya melihat di sini benar-benar kita sebagai sesama anak bangsa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah yang dilakukan oleh saudara kita Nyai Dewi Tanjung. Beliau menyuarakan apa yang menjadi suara kita sebenarnya. Beliau mewakili apa yang menjadi suara kita. Sekalipun berbeda keyakinan, tapi sesama anak bangsa harus saling mendoakan, harus saling mensupport, harus saling mendukung, harus saling membangun. Itu pesan yang sungguh-sungguh luar biasa disampaikan oleh beliau kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan saat ini. Saya tidak tahu, saya tidak membuat tuduhan siapa yang bersalah dalam konteks ini. Tapi sudah ditetapkan tersangka ada 4 orang. Ya, salah satu diantaranya adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Kita serahkan, kita doakan supaya setiap yang tersangkut dalam pengurusan penuntasan kasus ini semua berjalan dengan transparan, dengan kredibilitas yang benar-benar teruji, dengan integritas yang teruji, sehingga semuanya boleh menjadi transparan dan terbuka. Sebenarnya saya mau berkata, dalam hidup ini prinsipnya praktis Bapak Ibu Saudara. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau kita benar, siapapun benar, maka tidak akan mungkin menghilangkan ini dan itu, melakukan skenario ini dan itu. Kalau sudah ada menghilangkan ini dan itu, melakukan skenario ini dan itu, berarti takut karena salah. Supaya jangan sampai nanti ketahuan salahnya, maka diupayakan ini dan itu. Itu masuk akal sekali. Tapi kalau seseorang benar, apapun yang terjadi, tetap dia siap menghadapinya. Maju tak gentar, membela yang benar. Itu prinsip kita. Sampai ada lagu, maju tak gentar, membela yang benar. Itu luar biasa. Oke? Kiranya apa yang saya suguhkan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara, termasuk pernyataan-pernyataan luar biasa dari saudara kita Nyai Dewi Tanjung, dapat membawa perekat satu dengan yang lain, sesama anak bangsa punya penderitaan yang sama. Sebelum saya tutup, kembali saya akan tunjukkan ulasan pernyataan dari saudara kita Nyai Dewi Tanjung sekali lagi untuk makin memantapkan kita. Luar biasa senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini. Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awal Nyai berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan Yang Mujib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah.
Akhirnya kau buktikan fakta kebenaran, keadilan untuk adikku Joshua. Dan kepada keluarganya Joshua, ini adalah kemenangan untuk Joshua dan keluarga, juga kemenangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Jujur, dari awalnya sudah katakannya tidak percaya kalau Joshua berani melecehkan Ibu Jenderal. Dari awalnya tidak percaya Joshua berani melecehkan ibu komandannya. Dan ternyata kebenaran di atas kebenaran itu terungkap hari ini. Bravo untuk Kapolri, bravo untuk institusi kepolisian mengambil sikap yang luar biasa, mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Nya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan akhirnya terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Ferdy Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Lalu mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini juga akan dikenai sanksi pidana. Yang membantu menghilangkan barang bukti, yang membantu merekayasa kasus ini, yang membantu mengantarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya dan melarang untuk membuka peti, itu harus diseret jadi tersangka. Siapapun itu. Luar biasa ini, luar biasa. Ini betul-betul terharu sekali karena bukannya apa-apa gitu loh. Kita betul-betul selama ini dibodoh-bodohi. Dengan air mata buaya, dengan katanya itu Ibu Jenderal masih trauma, ternyata sekarang terbukti ini adalah pembunuhan berencana. Pertanyaannya, apakah Ibu Jenderal ini terlibat dalam kasus ini atau tidak? Kita tunggu perkembangannya. Makanya Nyai bilang dari kemarin bahwa melihat dari mata Ibu Jenderal ini, dia seperti mengetahui kebenaran yang sesuatu yang benar. Dan kasus ini bisa dikenai pasal 340, subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Dan itu ancamannya adalah hukuman mati. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati. Mari kita doakan keadilan itu, karena sekarang PR-nya adalah kita mengawal kasus ini supaya mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Itu. Luar biasanya, luar biasa, senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini. Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awal Nyai berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Sampai
ada yang mengancam-ngancam Nyai, mengintimidasi Nyai. Nyai tidak takut karena Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Joshua anak baik, Baradae anak baik. Mereka hanya diperintah untuk mengeksekusi Joshua. Dan Joshua adikku, sekarang kau bisa tenang. Manusia biadab yang menghabisi dirimu telah ditetapkan menjadi tersangka, Dek. Kau bisa tenang. Kau bisa tersenyum bahagia. Dan semoga orang tua Joshua pun merasakan kebahagiaan ini. Nyai ucapkan banyak terima kasih untuk kepolisian yang luar biasa. Luar biasa, ini luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan Rabbi. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau udah mengungkap kasus ini seterang-terangnya ya Allah. Dan kepada kalian ya, kalian yang selama ini menyudutkan Joshua, dan kepada lawyer-lawyernya Ferdi Sambo yang menyudutkan Joshua, yang mengatakan ini adalah pelecehan seksual, kalian itu salah besar. Kalian salah besar. Nyai dari awal sudah katakan ini bukan masalah pelecehan seksual atau perselingkuhan. Ini ada konspirasi jahat dan sudah terencana. Itu kelihatan pola-polanya. Dan kepada Ibu Putri, jujurlah Bu. Jujurlah. Kalau Anda betul-betul tulus mencintai suami Anda, ciptaan Tuhan itu. Jujur Bu. Hanya dengan cara Ibu jujur, Ibu dapat menunjukkan ketulusan cinta Ibu pada suami Ibu yang ciptaan Tuhan itu. Hanya itu yang dapat menyelamatkan dia, menenangkan dia. Luar biasanya senang sekali ya Allah. Menjelang 17 Agustus kita mendapatkan ini. Ini kemenangan kita bersama. Ini kemenangan untuk Joshua dan keluarganya. Ini kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi bravo institusi kepolisian. Bravo untuk Bapak Kapolri. Bravo untuk Bapak Mahfud MD. Dan yang terutama bravo untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Amin. Ya Rabbal Alamin. I love you. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang sudah menuliskan komentar. Dan intinya kita bisa tertib dalam hidup ini, melakukan apa yang baik, benar dan bertanggung jawab kalau kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bahkan ada ayat yang sangat terkenal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ada ayat juga yang sangat populer, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Kiranya ulasan kali ini boleh menggugah hati kita bahwa kita sesama anak bangsa harus saling mendukung, saling mendoakan, saling mencintai, saling mengasihi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Dadah.